Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anginnya kenceng ya. Saya baru sholat zuhur jamaah dengan Mr. Irianto berdua. Sama-sama tua. Tua di usia senja, berjamaah bersama. Dan saya belum makan nih. Makan, istri saya bikin apa itu, terong dicabein ya, enak sih. Udah cuman itu masaknya hari ini. Ada sayur kemarin, blendrang namanya, tinggal semangkok kecil khusus buat saya. Jangan dibuang, saya bilang, diingetin sayur blendrang. habis ngomongin Banser, saya akan makan terong. Jadi judul video ini kira-kira terong dan Banser. Layakkah Banser dibubarkan? Suka bikin masalah dia. Dulu bakar bendera Tauhid ya di Garut apa ya, terus dulu ngerebek Papua tuh, asrama yang di Malang tuh, asrama Papua, mahasiswa Papua, terus minta perlindungan ke tokoh-tokoh Front Pembela Islam tuh, mahasiswa Papua, saking mereka udah nggak tahu jalan lain kemana, takut dia sama Banser. Terus Banser itu membubarin pengajian Abdul Somad, membubarin Felixio, pengajian dibubarin, nggak cocok sama dia. Loh, piye toh ini? Terus terakhir menolak pesantren ini, pesantren tahfiz Al-Quran di Besuki ya, Desa Blimbing, yang mau didirikan oleh Gus Dur di atas tanah-tanah dia. Ini Banser nih kelakuan. Terus kemarin bentak-bentak kiai atau guru ngaji yang tua itu, di video yang kurang ajar itu, si Saat itu kan kurang ajar, itu anak muda itu. Tempeleng. Nah, gimana cara ngadepi Banser ini? Apakah dibubarin apa gimana? Kalau dulu kata saya Agil Sirot, ya boleh aja orang minta Banser itu dibubarin ya, tapi Banser itu tidak akan dibubarkan sampai hari kiamat. Nah, itu kata saya Agil Sirot yang memang dia suka kontroversial juga ya. Waktu saya usul dibubarkan Banser, dalam perspektif sejarah saya bandingkan dengan Masyumi, dengan ada usulan bubarkan FPI dan lain-lain. Terus ada WA masuk ke saya dari seorang tua umur 59, dan dia berkata lemah lembut di WA saya itu, katanya jangan Banser itu dibubarin, tapi yang diganti itu pimpinannya aja. Oh no, pimpinannya aja, jangan dibubarkan Banser itu, pimpinannya aja yang diganti, yang cari yang soleh dan yang amanah ya. Jadi dia merasa pimpinan Banser sekarang itu ya nggak soleh dan nggak amanah atau gimana lah, pokoknya jangan organisasinya dibubarkan ya, tapi orangnya yang diganti ya. Ya kalau kata Mr. Irianto tadi sebelum sholat lohor ngomong sama saya soal membahas si Saat itu, Saat Muafi, dia bilang itu si Saat itu bagaimana katanya. Kata Mr. Irianto, mantan supir. Jadi artinya gini, lebih baik dia dicopot dari jabatan ketua Ansor itu dan jadi anggota biasa, atau kalau enggak jadi simpatisan, kata dia. Itu Mr. Irianto yang tadi ngurusin kebun singkong. Tapi kalau menurut saya yang serius nih ya, harusnya ditempuh jalur hukum untuk menghadapi kasus-kasus yang ditimbulkan oleh Banser ya, oknum Banser ya, seperti diajarkan oleh founding fathers kita, atau salah satu tokoh kita, yaitu Muhammad Natsir ya, yang nanti diikutin oleh Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra itu waktu ditilang di lalu lintas, dan dia merasa nggak salah, dia nggak mau ditilang, dan dia mengajukan keberatannya ke pengadilan. Beberapa tahun kemudian sampai ke MA, Mahkamah Agung, itu kasusnya menang. Dia memenangkan itu kasusnya dengan polisi, dia menang melawan polisi waktu dia nggak mau ditilang karena dia merasa nggak salah. Nah itulah dia, Yusril Iza Mahendra
ngasih contoh ya, Bang Yusril itu ahli hukum tata negara, dihadapi dengan hukum meskipun kasusnya kelihatan sepele ya, hanya ditilang dan dia merasa nggak bersalah. Polisi itu dilawan di pengadilan ya, dan dia menang secara moral ya, meskipun hanya kasus tilang ya di jalan raya. Terus kemudian yang kedua, Muhammad Nasir ini Perdana Menteri yang pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 51. Dia menjadi Perdana Menteri dengan mosi integral yang terkenal di parlemen, itu mosi integral Natsir ya. Waktu itu dia ketua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, organisasi Islam terbesar ya di era kemerdekaan. Pak Nasir satu hari didatangi anak-anak, gadis-gadis anak SMA yang diperlakukan zolim sama sekolahnya karena tidak boleh menggunakan jilbab di sekolah negeri waktu itu tahun 80-an, dan mereka kena sanksi keluar dari sekolah negeri karena masih mempertahankan kerudung jilbabnya itu. Mereka beberapa orang anak gadis SMA itu datang ke Pak Nasir ya di Dewan Dakwah di Keramat Raya 45 atau di rumahnya, saya kurang tahu persis, tapi ini cerita yang sangat terkenal. Kemudian kata Pak Nasir, coba bayangkan dia ngasih advice, ngasih saran ke anak-anak SMA yang nggak tahu hukum itu, suruh bawa kasusnya ke pengadilan. Akhirnya kita tahu semua sampai di MA, gugatan anak-anak SMA perempuan itu, gadis itu, tentang jilbab itu dimenangkan oleh Mahkamah Agung, sehingga peraturan Menteri Diknas itu dicabut dan membolehkan jilbab itu dipakai di sekolah-sekolah negeri, dan berlaku sampai sekarang, sampai tahun 2020 setelah mereka memenangkan kasus itu tahun 1991. Jadi itu hasil perjuangan anak-anak SMA, anak-anak gadis itu lewat jalur hukum. Kan bagus tuh. Menghadapi Banser juga gitu. Sudah betul jalur yang ditempuh oleh oleh Gus Nur, menempuh jalur hukum ya, sampai pesantrennya itu bisa berdiri. Jangan kalah sama otot-otot oknum ya, Banser di mana itu, di desa Blimbing itu harus dihadapi dengan hukum ya, karena polisinya sudah nggak berdaya nih, atau setidak-tidaknya aparat atau negara memihak ya, secara nggak jujur memihak Banser. Seperti kemarin itu Menteri Agama Fazlur Razi memberikan apresiasi terhadap Ansor yang membentak-bentak siapa? Seorang tua yang diduga penganut ideologi khilafah. Kok sebagai menteri dia memihak salah satu kelompok di masyarakat? Harusnya dia memediasi ya. Nah, ini harusnya kita tidak ikut menteri seperti itu. Artinya menterinya sudah tidak adil ya. Negara dalam hal ini pemerintah. Oleh karena itu langkah Gus Dur adalah sangat tepat, dan saya sarankan bapak tua yang namanya itu siapa yang dibentak-bentak sama saat itu, harusnya dia memperkarakan saat itu kalau dia memang berkenan ya di pengadilan, pencemparan satu tindakan yang tidak menyenangkan kira-kira gitu. Saya nggak tahu juga pasal-pasalnya, itu harus ditempuh begitu. Kalau ngelawan Banser itu gampang ya. Ya udah gitu aja. Saya mau makan terong dulu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah dulu. Jodoh. Wes ah. Mangan. Makan terong sama sayur blendrang. Enak hidup, nggak usah jadi orang tamak. Mangan juga cuman sepiring, pakai sayur blendrang sama terong.